Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid At-Taqwa, yang saya hormati pula segenap pengurus Majelis Ta'lim Fiqhun Nisa, para ibu, kaum muslimah, jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Tentunya kita berharap Allah berkenan menambahkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para ibu sekalian, para muslimah, jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan perdana kali ini yang akan kita bahas di majelis ini adalah pernikahan itu fitrah manusia. Para ibu sekalian, para muslimah, jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam itu adalah agama fitrah, yaitu sesuai dengan naluri manusia. Agama Islam adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersesuaian dengan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atas fitrahnya, tidak menyimpang, lurus sebagai hamba Allah dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah. Setiap bani Adam itu terlahir di atas fitrahnya. Para ibu sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalam agama ini adalah pernikahan. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa pernikahan itu adalah sesuai dengan fitrah. Islam menganjurkan untuk menikah, dan nikah ini merupakan gharizah insaniyah, naluri manusia. Islam telah memberikan solusi bagi umatnya untuk memenuhi kebutuhan daripada sifat kemanusiaannya tersebut dengan menikah. Ketika tidak dipenuhi dengan cara yang sah,
dengan cara yang legal atau dengan cara yang benar, maka manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang haram, yang menjerumuskan kepada lembah kehinaan, yaitu perzinaan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang semacam itu. Para ibu sekalian, para muslimah jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, nikah secara bahasa artinya adalah ad-dhamm, yaitu menghimpun. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dihimpun, diikat dalam satu akad. Demikian juga yang namanya pernikahan atau nikah itu dimaknai dengan persetubuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bagaimana muamalah seorang suami dengan pasangannya, dengan istrinya, di saat istrinya sedang mengalami datang bulan atau haid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Para suami boleh silahkan melakukan apa saja kepada istrinya di saat istrinya sedang haid, illa an-nikah, kecuali hubungan badan. Dan inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa petunjuk beliau. Selain itu merupakan syariat dari Allah, juga di sana ada pokok, yaitu apa? Menyelisihi ajaran ahli kitab. Karena orang-orang Yahudi bermuamalah dengan para wanita itu dengan sangat tidak baik, tidak berperi kemanusiaan. Ketika datang haid maka mereka disingkirkan dari rumah, dikeluarkan dari rumah, dibuatkan tempat tersendiri. Adapun Islam berbeda sekali ajarannya. Nabi mengatakan, isna'u kulla syai', lakukan apa saja, illa an-nikah, kecuali hubungan badan. Ini menunjukkan tentang apa? Betapa indahnya syariat Islam. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jadi nikah secara bahasa bisa berarti apa? Menghimpun. Ketika disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah akad atau persetubuhan. Para ibu sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya Islam menghendaki pernikahan, Islam memerintahkan, Islam menganjurkan. Dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati adanya anjuran agar manusia memenuhi kebutuhan yang sangat asasi. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Dan lihatlah bagaimana penghargaan Islam yang sedemikian besar. Islam begitu menghargai, sehingga Islam memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap sebuah pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Apa bentuk penghargaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menetapkan bahwasanya pernikahan itu
Dikatakan oleh beliau itu sebanding dengan separuh agama. Masya Allah, luar biasa sekali. Hadirnya pasangan di kehidupan kita itu nilainya separuh dari agama. Dan sesisanya lagi kita. Sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang merupakan hadiah dari seorang wanita yang ingin mempersembahkan hadiah istimewa untuk Nabi, namun di saat itu tidak memiliki harta. Wanita-wanita muslimah dari kalangan Ansar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka semuanya punya hadiah istimewa untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda Anas bin Malik, karena kondisi kehidupannya pas-pasan, tidak memiliki harta yang berharga untuk dihadiahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya inisiatif untuk menghadiahkan putranya, yaitu Anas bin Malik. Dihadiahkan kepada Nabi sebagai seorang pembantu, pelayan. Masya Allah. Ketika memberikan hadiah yang begitu istimewa, namun Masya Allah, balasannya juga sangat istimewa. Sehingga Anas bin Malik tumbuh di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi satu di antara 7 orang periwayat hadis terbanyak dari kalangan para sahabat. Diberkahi umurnya sampai 100 tahun, dijadikan sebagai orang yang hartanya melimpah ruah. Karena apa? Dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya luar biasa, Masya Allah. Anas bin Malik ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakfala nisfad din." Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfad din, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Adakah amalan yang seperti ini yang sebanding dengan pernikahan? Masya Allah. Siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah atau separuh dari agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka hendaklah dia menyempurnakan yang separuhnya lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penghargaan yang sangat besar dari agama kita terhadap ikatan pernikahan. Jamaah sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man razaqahullahu imra'atan salihah, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah istri yang salihah, faqad a'anahu Allah ala syatri dinihi, maka hakikatnya orang itu telah dibantu oleh Allah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Itu jika istrinya salehah. Namun kalau istrinya tidak salehah, ya bisa saja itu bukan rezeki tapi musibah, gitu ya. Jadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai rizki dari Allah untuk menyempurnakan separuh agama adalah imra'atan salihah, seorang istri yang salihah. Kata Nabi, falyattaqillah fi syatri tsani, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga separuhnya lagi. Jadi ketika seorang menikah itu belum selesai.
Sekarang seorang menikah kemudian udah setengah agama, enggak. Dia akan bisa menjadi sosok yang sempurna sebagai muslim atau muslimah yang sempurna ketika dia membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah untuk mendapatkan separuh agama itu memang istimewa banget. Namun kalau seandainya sekarang di dalam pernikahan tidak disertai dengan nilai-nilai ketakwaan, maka ini akan sangat berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatun nikah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca 3 ayat yang semuanya terkait dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini ada apa? Kenapa Nabi SAW ketika memberikan khutbah nikah beliau membaca 3 ayat ini? Karena memang ini pesan yang paling penting bagi seorang yang telah melakukan akad nikah. Akad nikah itu Masya Allah, dengannya sudah separuh agama. Setelah itu butuh kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekali keluarga kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya seorang akan bisa meraih kesempurnaan agama. Kalau kita melihat kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang takwa, Masya Allah kita akan dapati banyak takrif, banyak makna dari takwa. Di antara yang perlu kita fahami terkait dengan makna takwa ini adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Yang namanya takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Di sini perlu digarisbawahi ala nurim minallah, dilandasi dengan ilmu. Kemudian seorang ketika menjalankan ketaatan kepada Allah dilandasi ilmu, berharap pahala dari Allah. Sisi yang lain dari takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Antatruka maksiat Allah ala nurim minallah. Ketika seorang meninggalkan maksiat juga dilandasi dengan ilmu. Takhafu iqaballah, takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwasannya orang bisa menjalankan perintah Allah dengan maksimal ketika dia berilmu. Orang bisa menjauhi maksiat kepada Allah dengan maksimal ketika berilmu. Maka tidak bisa dipisahkan antara takwa dengan ilmu. Orang yang takwa pasti berilmu. Cara untuk meraih takwa, jalan meraih takwa yaitu ilmu. Karena orang yang jahil mungkin saja dia menganggap itu ketaatan, ternyata itu maksiat kepada Allah. Demikian juga orang meninggalkan sesuatu yang dia sangka itu sesuatu dilarang, ternyata malah sesuatu itu adalah diperintahkan. Sangat mungkin terjadi karena apa? Kejahilan. Adapun orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu, senantiasa belajar, senantiasa menyimak, mendengar, mau bertanya, maka sesungguhnya potensi untuk mewujudkan takwa baginya adalah terbesar.
Orang yang nggak mau belajar akan sangat jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan para muslimah, para ibu yang punya teman-teman yang senantiasa mengingatkan, ada teman yang suka nge-share kajian gitu ya, panjenengan itu harus jaga pertemanan dengan orang itu. Karena apa? Hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang begitu peduli kepada kita. Kepedulian kepada kita bukan hanya dengan ngasih makan, ngasih minum, ngasih sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan. Kepedulian orang lain kepada kita yang terbesar adalah ketika ada ceramah pendek di-share di grup. Kemudian ada jadwal majelis taklim di-share di grup. Ada ajakan, ayo kita ngaji lagi. Masya Allah. Teman yang model kayak gitu harus dijaga. Saudaraku sekalian, jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah sebagai separuh daripada agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih ketakwaan, karena dengan itu kita bisa menyempurnakan agama kita. Ketahuilah jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam itu tidak menyukai seorang itu hidup sendirian. Islam tidak menyukai membujang. Kalau untuk perempuan apa istilahnya? Membujang juga. Istilahnya apa? Apa ada istilah menggadis kayak gitu? Melajang. Kalau melajang itu untuk laki-laki dan perempuan sama ya. Islam itu tidak suka dengan melajang. Sahabat yang mulia, sahabat yang tadi kita sebutkan, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak bicara sahabat-sahabat yang masih belia banget, itu pembicaraan tentang nikah. Kalau di zaman kita sekarang ini kita ngobrolin pernikahan dengan anak-anak usia belasan tahun itu, kita dimarahin sama orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para pemuda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di antara sahabat tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, di saat itu kami masih sangat muda dan kami enggak punya apa-apa. Diajak ngobrolin masalah nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pentingnya pernikahan ini di dalam syariat Islam. Lalu di zaman kita sekarang ini aneh. Sudah dewasa secara usia ya. Kuliah sudah usia 20 tahun lebih kayak gitu ya. Ketika ada ustadz yang ngomong masalah pernikahan, Ustadz, bocahku urung dewasa. Ustadz, jangan ngajakin ngomong nikah dulu, biarlah dia berkarir dulu Ustadz. Ingat, ketika Ustadz, saya ataupun yang lainnya berbicara tentang pernikahan, maksud tujuannya adalah untuk menyelamatkan kesucian jiwanya, kesucian dirinya. Ada program besar yang kita ingin sampaikan, yaitu apa? Agar mereka tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Karena seorang itu ada batasan kemampuannya untuk apa istilah? Kalau bahasa kita ngempet. Ngempet itu apa? Menahan. Menahan gejolak syahwatnya itu ada batasannya. Sekarang dia sudah mengalami masa dewasa, sudah sudah masuk ke usia dewasa. Kemudian
Dia kalau ditahan, sebagian mengatakan yang perhatian kepada masalah ini, seorang itu bisa menahan, tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan ketika belum lebih dari 10 tahun sejak masa dewasanya. Namun terselamatkan diri, terselamatkan kesuciannya dari apa? Dari dosa zina dan dosa-dosa yang seperti itu. Ingin diselamatkan. Namun kalau di zaman kita sekarang ini ya, berbicara tentang masalah pernikahan itu, Masya Allah, yang para muslimah aja itu menganggap dirinya, saya masih kecil. Berapa? Baru 26 tahun ya, masih kecil, 26 tahun. Ya kalau sekarang muslimah nikahnya di usia 26 tahun. Kemudian nanti usia 30 tahun sudah ditakut-takuti untuk tidak hamil. Punya keturunan berapa gitu. Dari usia 26 tahun sampai 30 tahun. Punya paling maksimal punya anak berapa? Nah, cuma 2 kali. Akibatnya lagi nanti akan muncul seperti sekarang ini yang kemarin viral apa ya, di Jawa Timur itu. Sekolah enggak ada yang daftar. Sekolah ada yang enggak daftar gitu ya. Padahal katanya sekolah favorit termasuknya kayak gitu. Tidak ada yang daftar sama sekali. Itu sebenarnya keberhasilan program keluarga. Iya kan? Keberhasilan itu. Kenapa enggak disyukuri aja gitu? Astaghfirullahaladzim. Nikahnya dibatasi, harus di atas usia sekian, kemudian ketika sudah usia sekian ditakut-takuti untuk tidak punya anak lagi. Itu terjadi, sehingga umat Islam itu begitu sedikit jumlahnya nanti ke depannya, kalah bersaing dengan umat yang lain. Sementara umat yang lain pada banyak-banyakan anaknya. Umat Islam tidak punya tidak punya keyakinan tentang rizki. Begitu takut nanti kalau anaknya banyak itu akan nyusahin, anaknya banyak akan merepotkan, anaknya banyak nanti akan terbengkelai, enggak terdidik dengan baik dan lain sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menganjurkan kepada para pemuda untuk menikah dengan wanita yang diharapkan memiliki banyak keturunan, wanita yang subur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-walud, nikahilah wanita yang penyayang, al-walud yang diharapkan punya banyak anak. Apa maksudnya? Ya tentunya melihat dari apa? Dari keturunan. Dia keturunan orang keluarga yang banyak anaknya atau tidak gitu diantaranya. Kemudian fisiknya subur, kemudian memperhatikan kepada misalnya masalah haidnya gimana, apakah lancar ataukah tidak, itu karena terkait dengan apa? Kesuburan, kemungkinan untuk memiliki anak. Apa hikmahnya? Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi di hari kiamat kelak. Nabi akan berbangga dengan pengikutnya yang jumlahnya banyak. Nah, kalau sekarang ketika menyebutkan anaknya berapa, 5 itu sudah banyak banget, 5 padahal gitu. Padahal baru apa? 5. Ya belum banyak sebenarnya kan. Cuma kalau orang sekarang itu jadi asing. Muslimah kok punya anak 7 kayak. Muslimah punya anak 5 itu kayaknya Masya Allah. Karena kebanyakan 1, 2, 1, 2.
Nabi SAW juga telah memberikan pengingkaran keras kepada sahabat-sahabat yang mereka pernah datang. Jadi ada 3 orang datang kepada rumah Nabi SAW, menemui istri Nabi SAW, bertanya tentang Nabi, seperti apakah Kanjeng Nabi di rumah, seperti apakah sosok Kanjeng Nabi dalam ibadah dan lain sebagainya. Maka 3 orang ini, satunya mengatakan, aku akan puasa terus nggak buka, setiap hari aku akan puasa. Satunya mengatakan, aku akan sholat malam dan nggak tidur. Satunya lagi mengatakan, aku akan membujang, tidak menikah. Kenapa 3 orang ini mengambil kesimpulan seperti itu? Karena begitu luar biasanya Kanjeng Nabi dalam ibadah, sehingga mereka mau gaspol, kalau bahasa anak muda sekarang ini, mau gaspol ibadah gitu ya. Sholat malam dur-duran, kemudian puasa dur-duran, ora usah nikah, sibuk ibadah. Maksudnya seperti itu. Ketika 3 orang ini punya kesimpulan seperti itu, apakah Nabi mengatakan, hebat kalian para pemuda ahli ibadah? Mengatakan kayak gitu? Enggak, dicela oleh Nabi SAW. 3 pemuda ini langsung ditegur oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian inikah orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kemudian Nabi mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini, kata Nabi, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa aftir. Akan tetapi aku, meskipun orang yang paling takwa, tetap puasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku juga salat, tapi juga aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Kata Nabi SAW seperti itu. Beliau itu paling takwa, beliau itu paling takut kepada Allah. Bersamaan dengan itu, ya beliau ada berbukanya, beliau ada tidurnya, beliau menikah. Kemudian beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Subhanallah. Tidak didorong orang-orang tersebut untuk terus, ayo ibadah yang maksimal kayak gitu. Namun Nabi SAW memberikan anjuran yang terbaik. Fa inna khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya Nabi itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan naluri manusia. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Wa tazawwaju, kata Nabi, maka menikahlah kalian wahai umatku, fa inni mukatsirum bikumul umam. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga di hadapan umat-umat terdahulu. Wa man kana dza taulin falyankih. Barang siapa yang sudah mampu maka hendaklah segera menikah. Wa man lam yajid fa alaihi bisiyam. Kalau tidak mampu maka perbanyaklah puasa. Fa inna shauma lahu wija. Sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai, pelindung bagi seorang dari melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan
umatnya untuk menikah. Itu sesuai dengan naluri manusia, dan itu merupakan sesuatu yang nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi umat Islam. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tazawwaju, menikahlah, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, aku akan berbangga di hadapan umat-umat pada hari kiamat. Wala takunu karahbaniyatin nasara, dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani. Jangan kalian menyerupai mereka. Yang mereka punya aturan tidak boleh apa? Tidak boleh menikah. Dan ya akhirnya kebobolan juga. Karena nalurinya seorang itu harus ada pasangan, jadinya apa? Kalau nggak dipenuhi dengan sesuatu yang halal, maka akan dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang yang paling dikhawatirkan oleh seorang itu adalah apa? Kalau menikah itu nanti akan repot rizkinya gitu. Sekarang punya penghasilan UMR Banyumas Raya. Berapa UMR-nya? 2, ya. UMR Banyumas itu 2, masih hidup sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian ketika sudah kenal majelis taklim kepengen menikah, aduh Ustadz gimana ya, saya baru UMR, gajinya baru UMR, kemudian kalau menikah nanti berarti beban saya tambah banyak. 2, untuk 1 orang masih bisa nabung. Kemudian sekarang 2, digembloki seorang tambahan kayak gitu. Gimana ini? Masya Allah. Pernahkah kita memahami hadis Nabi SAW ketika seorang di rahim ibunya itu ditetapkan rizki untuknya sampai mati? Jadi seorang laki-laki sebagai suami gitu ya, itu sudah ada rizkinya sampai kapan? Sampai mati. Istri juga ada catatan rizkinya sampai kapan? Sampai mati. Seorang suami nggak akan istilah bahasa kita itu dirubesi ya, masalah pangan, masalah minum, masalah pakaian, karena kehadiran seorang istri nggak mungkin. Pahami konsepnya seperti ini dulu. Jadi tidak mungkin orang itu akan kesulitan karena hadirnya seorang di kehidupannya, karena dia itu sudah membawa catatan rizki sendiri. Jadi tidak perlu takut-takut. Ibu-ibu biasanya pada rame kalau anak lanangnya itu masih kuliah kepengen bojo gitu ya. Ibu-ibu itu geger duluan kayak gitu. Wah, anak saya masih kuliah Ustadz, ikut pengajian jadi kepengen menikah. Astagfirullahaladzim. Apa salahnya sih? Di kampus itu jenengan orang ngerti kok nang kampus kayak apa. Di kampus itu berat banget untuk bertahan. Semuanya serba terbuka, semuanya serba kayak murah banget di hadapan dia, disodorkan kayak gitu. Maka akhirnya si anak ini kepengen menikah. Anaknya kepengen menikah. Didukung, didorong. Sana bawa catatan rezeki. Oh ya, Mas, kamu kan sudah punya catatan rezeki. Sana punya catatan rezeki. Sudah, bismillah. Pada nggak berani kayak gitu. Pada nggak berani.
Padahal janji dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang menikah itu fakir akan dicukupkan. Juga sangat terbatas sekali. Enggak punya apa-apa. Namun Nabi tetap aja menikah kayak gitu. Sampai beliau mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari sudah untuk mahar, meskipun cincin dari apa? Besi. Nabi pernah bertanya juga kepada seorang yang masih melajang, kemudian ditanya, kamu sudah menikah belum? Orang perlu jengkel lah kita koni apa namanya, nikah burung itu. Sebagian muslimah nggak usah risih dengan teman-teman yang bertanya sudah menikah belum, itu kepedulian. Kanjeng Nabi biasa bertanya kepada apa? Kepada para sahabat, sudah menikah belum kamu gitu. Nabi biasa bertanya seperti itu. Yang penting bukan untuk apa ngecengin gitu. Istilahnya apa? Ngecengin, ngebully gitu, bukan. Bukan untuk ngebully. Belum nikah ditanya-tanya terus gitu. Orang usah jengkel. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, kamu sudah menikah? Belum. Aku nggak punya sesuatu untuk menikah. Nabi mengatakan, bukankah kamu itu punya hafalan kulhu? Siapa sih orang dia hafalan kulhu? Ayat andalan, surat andalan gitu ya. Kulhu, kata Nabi SAW, kulhu ini sepertiganya Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, bukankah kamu punya hafalan An-Nasr idza jaa nasrullah? Iya. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah seperempatnya Al-Quran. Bukankah kamu punya hafalan Al-Kafirun? Ini seperempatnya Al-Quran. Masya Allah, bukankah kamu punya hafalan idza zulzilatil ardu zilzala? Ini seperempatnya Quran. Kata Nabi setelahnya, udah menikah. Subhanallah. Nek ana bocah enom nekat kayak gini, mangkat langsung ketemu karo panjenengan. Ibu-ibu punya anak perempuan didatangi, saya punya hafalan kulhu. Punya kerjaan, buat mahar pakai apa? Ya nggak punya, saya punya kulhu aja gitu. Punya kulhu, punya idza jaa nasrullah. Kira-kira gimana komentar panjenengan? Balik-baliknya. Langsung ditolak ya Ibu ya. Langsung ditolak. Astagfirullahaladzim, melaseh. Bocah soleh padahal bocah gagah ya, ditolak gara-gara nggak punya apa-apa ini. Astagfirullah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, di antara apa namanya, mereka yang masih membujang di antara kalian, laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu fakir, maka Allah akan berikan kemampuan, kecukupan dari karunia-Nya. Cuma kita kadang-kadang kurang yakin. Kadang-kadang kurang yakin. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika mau menikah itu kayaknya paling ngerti tentang untuk yang baik bagi dirinya gitu. Salah satu contoh kasus, ketika ada yang pengen menikah, kemudian ketemu dengan saya, kemudian ngobrol, rencana nikahnya kapan? Ya 5 bulan lagi atau setengah tahun lagi ke depan. Loh suwe temen gitu. Saya katakan seperti itu. Ustadz, saya baru ta'aruf, saya baru perkenalan. Mau nikahnya kapan? Nikahnya ya setengah tahun lagi lah, 5 bulan lagi. Loh kok lama banget? Ngapain? Wong pengurusan surat itu cuma 2 minggu selesai kan? Untuk antrian normal di KUA itu 2 minggu selesai surat-surat. Kalau pengen sehari itu juga ya biayanya tambah gitu kan. Kenapa harus lama-lama?
karena harus gini. Ketika saya sebutkan 2 minggu lagi aja, sekarang sudah lamar, nanti setelah lamaran 2 minggu lagi, setelah lamaran nikah, atau 1 bulan lah lama-lamanya. Waduh, mumet teman Ustaz, siki mumet ngesuk ya mumet pada baik. Mendingan mumet siki ngesuk wis ora mumet maning gitu. Daripada ditunggu 6 bulan juga mumet terus 6 bulan itu kan. Mendingan disegerakan saja. Hadirnya pasangan itu lebih berharga dari yang namanya kendaraan. Saya sering ngomong seperti itu. Mas, hadirnya pasangan itu lebih berharga daripada kendaraan. Kalau panjenengan ditawari sekarang ada kendaraan motor baru gitu ya bagi jenengan, mau hari ini juga. Kalau pasangan juga seperti itu. Kalau seandainya dari calon mertuanya kemudian mengatakan, wis lah sisan baeng kok sore gitu misalnya, ya sudah terima aja gitu, nggak perlu takut. Loh si kepriwe Arab kayak gigi dan lain sebagainya, sudah bismillah aja. Allah itu tahu yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu kapan waktu yang terbaik, dengan siapa dan lain sebagainya, Allah tahu itu. Masalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menentukan dan menetapkan. Masing-masing tetap harus berusaha maksimal. Iya, usaha maksimal harus wajib. Seorang laki-laki izzahnya adalah dengan apa? Dengan memiliki kecukupan nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya. Itu kehormatan seorang laki-laki. Namun jangan sampai itu kemudian menjadi sesuatu yang begitu menakutkan bagi seorang. Ingat, ketika seorang menikah dan tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjanjikan rizki yang lapang untuknya. Thalathatun haqqun 'ala Allah aunuhum. 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah dengan berbagai macam caranya, akan dibantu, akan ditolong oleh Allah. Bukan hanya berjihad di jalan Allah, berperang saja maksudnya. Bukan hanya itu saja. Tetapi yang namanya jihad yang terus bersambung sejak diutusnya Nabi SAW sampai saat sekarang ini yang tidak terputus. Jihad dengan ilmu, menebarkan kebaikan di tengah manusia. Kemudian golongan kedua, wal mukatab alladzi yuridul ada. Yang kedua adalah orang yang dalam perbudakan ingin melepaskan diri dari perbudakan. Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya budak, dia ngobrol dengan tuannya, pengen membebaskan dirinya dengan menebus dirinya, membayar, maka akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, ingin terjaga, tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Menikah dengan niatan seperti itu akan diselamatkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para muslimah, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi menikah itu adalah fitrah manusia, dan syariat Islam ini sangat pas dengan fitrah manusia. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ini kita levelnya sekarang sudah jadi orang tua. Arahkan anak-anak kita. Untuk apa? Untuk mencari pasangan. Jangan sampai anak-anak kita kemudian sampai digondol orang yang gak jelas. Tetapi hendaklah anak-anak kita nantinya kemudian mereka adalah orang-orang yang menegakkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dan juga keturunan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi insyaallah saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kertas ataupun secara langsung
Kami persilahkan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan apa yang tadi disebutkan, suami punya kebiasaan yang tidak baik. Pasti itu kan ada sebabnya. Kenapa suami tidak betah di rumah? Itu diantaranya kan seperti itu ya. Karena senang nongkrong berarti kan nggak betah di rumah. Ada sebabnya. Dan sebelum itu juga perlu flashback. Kenapa dulu menerima laki-laki model kayak gini jadi suami? Flashback juga kan? Perlu apa tidak? Perlu untuk introspeksi diri. Kenapa laki-laki yang model kayak gini, yang perokok, yang suka nongkrong, yang tidak semangat bekerja misalnya seperti itu, kok diterima? Sebagiannya menjawab, ujarku tanu cemekel gemien. Ujarku ya bertanggung jawab, ya gitu ya, ngatakan seperti itu. Ternyata pas sudah menikah, barulah ketahuan akhlaknya yang tidak baik, sopan santunnya tidak ada, kurang sayang. Dulu tah kayak iya tapi sikit ternyata ora-ora. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan masalahnya kini solusinya begini seperti itu ya. Tetapi harus dilihat dulu. Dulu kenapa kok sampai orang ini diiyakan kayak gitu? Karena saya yakinnya yang menerima suami kayak gini dulunya itu kelihatan baik, atau karena sudah sulit nyari kemudian akhirnya datanglah kayak ngapa-ngapa asing penting duwe bojo kayak gitu. Kemungkinan pertamanya adalah apa? Mengatakan iya karena apa? Melihat, wah masya Allah ini lumayan baguslah kayak gitu, sudah cukup insya Allah. Ketika memang memilihnya sudah cukup, ternyata kok jadi seperti ini, pasti ada sebabnya. Saya sering menyampaikan, saya sering ngeritik kepada sebagian bapak-bapak di majelis taklim, orang yang betah nongkrong, orang yang betah misalnya mancing sampai pagi, itu ada apa-apa dengan istrinya, ada masalah di rumahnya.
Kalau nggak ada masalah, saya yakin akan berat banget untuk meninggalkan istri di rumah. Di antaranya misalnya istri di rumah ora tahu dandan. Nang omah ya seanane, nek arep majelis taklim lah Masya Allah. Nek arep majelis taklim riweh. Kulit dandan suwe ngaca maning ora pas. Dihapus maning dan lain sebagainya. Mau ke majelis taklim kayak gitu, mau kondangan Masya Allah heboh. Sementara pas di rumah seperti apa Bu kalau di rumah? Natural. Wis dandan ditinggal banget. Anu wis medegel sing lanang. Wis jengkel disit kayaknya. Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang tadi saya sebutkan ini adalah untuk melihat kepada kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sebab ya. Jadi mari kita sama fair-fairan lah kita melihat tentang kita seperti apa perlakuan kepada suami, mungkin kita kurang menghormati suami dan lain sebagainya. Sangat mungkin sekali kemudian suami akhirnya kecewa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memperbaiki kondisi keluarga kaum muslimin, terkhusus kepada penanya. Ketika usaha-usaha sudah ditempuh semuanya, jangan lupa pintu langit terbuka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan, sabar untuk mengadakan perbaikan. Apa yang ditempuh tadi sudah bagus. Yang ditempuh sudah bagus, artinya seorang istri yang mengeluhkan suami kemudian melobinya orang tua suami tersebut. Jadi mertuanya si istri kayak gitu ya. Itu lobby yang bagus. Panjenengan para muslimah jangan salah komunikasi. Ketika ingin memberikan nasihat kepada suami, jenengan malah mengadunya kepada orang tua panjenengan. Itu salah. Panjenengan harusnya mengadu kepada orang tuanya suami. Bapak, ibu, putranya panjenengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampaikan. Nanti mereka akan berusaha untuk menasehati. Tapi kalau panjenengan minta saran kepada orang tua panjenengan, itu akan semakin renggang hubungannya. Oh, jebulane ya, anakku wis dididik maksimal ternyata malah diginiin dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa? Perpecahan semakin besar. Apa yang ditempuh tadi sudah bagus, komunikasi dengan keluarga suami, tinggal maksimalkan doa, sabar, perbaiki diri, perbaiki muamalah dengan suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk islah hubungan yang baik antara suami dengan istri. Allahu a'lam bishawab.